bisa lebih banyak. Oke. Sudah proses recording. Kita mulai saja tepat jam 10 di saya, jam 9 di Indonesia ya, 9 pagi. Oke. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam KCIF buat kita semua. Ini hari terakhir ya, hari keempat KCIF atau hari ketiga parallel sessions. Sekarang kita sudah memasuki panel ke-321 dengan tema panel Care Work, Motherhood, dan Pekerja Rumah Tangga. Ada 4 presenter termasuk saya, dan kebetulan saya yang mengorganisir panel ini jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari itu berapa bulan sebelum kita membuat konferensi ini itu kita sudah membentuk ya seperti grup kecil gitu ya. Saya sudah menghubungi ke 3 orang presenter. Terima kasih banget buat Mbak Ida, Mbak Utari, dan Mas Dedi sudah bersedia menjadi anggota panel yang saya organisir. Nah, saya hari ini memainkan peran 3 host, chair, dan juga presenter gitu. Oke, saya akan mulai presentasi saya nanti. Oke, saya akan mulai. Bisa kelihatan? Bisa ya? Sedang loading. Nah, udah Mbak. Loading, masih hitam gitu ya? Udah, sekarang udah muncul. Udah sekarang. Ini lagi di mode full screen. Udah? Full screen ya? Kenapa jadi begini? Loh. Nah, gitu. Jadi kayaknya mudah-mudahan nggak melambat nih laptop. Oke, kita akan mulai dari sekarang jam 10:01. Gitu. Nanti boleh Mbak Utari yang ini waktu timing saya oke. Saya akan mulai 16 menit ya. Ya Mbak ya, nanti 3 menit tolong ingatkan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tema presentasi saya kali ini adalah migrasi transnasional dan new family, agensi transformasi motherhood dan keluarga, revisi kebijakan, studi perempuan pekerja rumah tangga transnasional. Ini sedikit bagian dari disertasi saya yang masih saya kerjakan ya. Jangan terdistract dengan foto-foto. Ini foto udah consent ya, udah consent dengan yang ada. Ini hanya pemanis gitu dan pemantik. Nah, saya akan melihat pertama dari konteks dulu ya, konteks sosial gitu, bahwa nah ketika kita berbicara tentang pekerja rumah tangga transnasional gitu, maka kita harus mau nggak mau harus trace back ya, harus balik ke kebijakan pengiriman gitu ya. Pengiriman pekerja rumah tangga itu yang dimulai dari kebijakan Repelita di zaman Soeharto ya, New Order, dan salah satu politik yang diusung atau diadopsi oleh Soeharto adalah politik pembangunanisme atau developmentalism. Gitu. Nah, kita tahu bahwa ini berawal embrio tahun 60 dan kemudian ada Green Revolution tahun 70, industrialisasi dan termasuk pembangunanisme ini saling hand in hand, bergandengan tangan, dan salah satu proyeknya atau programnya adalah Women in Development gitu ya, di mana perempuan-perempuan dari daerah perdesaan gitu itu direkrut oleh bahkan oleh negara, dipromote oleh negara sebagai cheap labor untuk memenuhi pasar tenaga kerja internasional gitu ya, kekurangan labor shortages di negara industri baru di Middle East dan juga di Asia gitu. Jadi ada di emerging kemunculan negara-negara industri baru di Asia pada saat itu dan Middle East yang membutuhkan tenaga kerja migran atau tenaga kerja domestic worker gitu ya. Karena apa? Karena ada ideologi gender negara tersebut di negara tujuan yang kemudian menyebabkan perempuan-perempuan lokal itu harus bekerja memenuhi pasar tenaga kerja lokal, sementara tidak ada orang yang mengurus pekerjaan rumah tangga gitu. Nah, sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja lain, perempuan lain dari negara seperti negara Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua, perempuan-perempuan ini dengan pendidikan yang rendah, dengan status sosial ekonomi yang rendah, ini juga direkrut menjadi pekerja pabrik gitu ya di negara-negara di kota-kota besar di Indonesia dan juga sebagai PRT lokal gitu ya di kota-kota besar di Indonesia juga bermigrasi dari desa ke kota. Nah, ini yang disebut oleh Saskia Sassen sebagai ini seorang feminis yang mengkaji migration, the feminization of survival. Artinya apa? Artinya perempuan-perempuan ini harus mengorbankan dirinya dan keluarganya itu untuk mengamankan gitu ya, mengamankan atau menyelesaikan persoalan krisis ekonomi ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia.
2 kali 80-an dan tahun 98 gitu ya, maka perempuan ini harus menjadi penyelamat bangsa gitu. Nah, atas nama nasionalisme dan atas nama politik kekeluargaan yang dilontarkan oleh Soeharto pada saat itu, maka perempuan bekerja di luar negeri atas nama nasionalisme, atas nama keluarga besar Indonesia. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada politik buruh migran dan politik devisa, di mana negara ini kemudian memosisikan PRT migran ini sebagai mesin penghasil uang, di mana bukan hanya dari remitansi, tapi ada sistem labor brokerage gitu ya, di mana negara ini juga terlibat di dalam sistem itu, sehingga negara juga bertindak sebagai broker gitu ya, di mana negara juga menjadi penyetempel gitu ya, kalau menurut bahasanya Mas Waisila itu penyetempel gitu ya, memberikan stempel terhadap perekrut tenaga kerja migran termasuk PRT transnasional ini. Nah, kemudian politik devisa, pahlawan devisa ini juga kemudian membuat seolah-olah mematikan atau membuat PRT migran tidak politis gitu ya, tidak politis karena apa? Karena mereka dianggap pahlawan gitu ya, padahal sebenarnya PRT migran tidak setuju bahwa mereka adalah pahlawan devisa gitu ya, karena mereka tidak dilindungi, karena tidak ada hukum yang kemudian pro ke mereka gitu ya, ketika ada kekerasan yang terjadi ini tidak secara dengan serta-merta negara turun tangan. Nah, kemudian ada politik gender dan keluarga, di mana ini kemudian memunculkan persoalan adanya keluarga ideal, adanya keluarga golden standard of apa sih keluarga gitu ya. Bahwa keluarga itu adalah terdiri dari ibu yang baik dan bertanggung jawab, yang menjaga anak, menjaga suami gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan domestikasi perempuan. Nah, ketika terjadi proyek pembangunan, maka tugas perempuan kemudian menjadi multiple burden. Bukan hanya melakukan yang disebut dengan early Hochschild atau Machung sebagai the second shift, tapi juga ada the third shift, the fourth shift, and the fifth shift. Gitu. Nah kemudian dalam konteks globalisasi, kalau kita melihat ini sebagai bagian dari global south and south migration, jadi bukan dari north atau dari south ke global, tapi ini di Asia, kebanyakan misalnya di destination country-nya di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia gitu. Nah, ini yang masih menjadi under research ya. Nah, kemudian migrasi yang terjadi secara transnasional itu kemudian menyebabkan apa yang disebut dengan transnational families gitu ya, atau ibu mothering and motherhood jarak jauh. Nah, di sini kemudian menimbulkan stereotype, stigma dan perasaan bersalah gitu ya, karena ada blaming mothers yang bekerja di luar rumah. Nah, dalam konteks yang kedua adalah konteks akademik. Paling tidak saya menemukan ada 4. Ya, 4, at least ada 4. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang PRT migran Indonesia, melihat literatur yang ada gitu ya, penelitian-penelitian yang sudah ada dan sebelumnya dilakukan, yang pertama memotret PRT migran itu sebagai pahlawan devisa, mengglorifikasi bahwa mereka adalah pahlawan devisa yang memang bermanfaat dan memang sebagai pahlawan, tapi nyatanya tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian PRT migran ini direfleksikan gitu ya, diidentifikasi atau di-identify sebagai korban gitu. Jadi melihat PRT migran itu semata-mata hanya korban yang pasif dan permisif, menerima, yang tidak punya kapasitas agensi atau subjectivity gitu ya, melawan, meresistensi, bernegosiasi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa dari studi-studi yang ada selama ini tentang peran dan makna uang dan hadiah di dalam konteks PRT transnasional, ada 2 hal. Yang pertama adalah ini menjadi hegemonik ya, dan menjadi mainstream di dalam penelitian-penelitian tentang migrasi dan uang gitu. Yang pertama adalah komodifikasi. Ini yang saya sebut dengan economization of love. Ini bahasa saya sendiri, term yang saya gunakan adalah mengekonomikan love dan care sebagai bagian dari kompensasi gitu ya, memanipulasi gitu ya, mengkompensasi cinta, kasih sayang, intimasi, emosi gitu ya, emosi yang kemudian dibuktikan dengan pengiriman uang gitu. Nah, itu untuk mengkompensasi physical absences. Jadi mereka para ibu transnasional tidak bisa menjaga anaknya, kemudian dikompensasikan dengan mengkomodifikasikan itu. Yang kedua, yang saya sebut dengan emotionalization of money and gifts. Bagaimana si ibu kemudian memberikan emosi ke dalam uang dan gift atau hadiah yang diberikan kepada anak-anaknya di kampung, itu untuk mengekspresikan gitu ya cintanya dengan cara mengirimkan uang. Itu yang kedua.
Nah, sehingga adalah mereka tidak melihat, ya peneliti-peneliti itu tidak melihat bahwa ada dinamika, ada kompleksitas gitu ya, bahwa banyak sekali peran uang dan makna hadiah yang dikirimkan oleh ibu kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, dalam konteks akademik ini saya melihat ada kajian motherhood dan mothering ini juga sangat simplifikasi, ya, merupakan simplifikasi dan reduction gitu, adanya reduksi di mana kajian ini selalu ada dua hal, dikotomi antara motherhood sebagai institusi patriarki yang opresif, yang pertama, yang kedua empowered mothering atau mothering yang memberdayakan. Nah, kalau kita lihat ini adalah warisan dari filsafat Barat yang selalu mendikotomikan antara mind dengan body, kemudian antara dikotomi antara misalnya struktur dengan aksi gitu ya. Nah, kita melihat di sini juga ada dualisme antara aksi atau action dan pengalaman atau institusi dengan atau struktur. Nah, struktur itu dilihat berbeda, separate gitu ya, terpisah dari aksi. Nah, sehingga saya melihat di sini yang saya tawarkan adalah pendekatan dari praktis atau praksis teori dari kacamata feminist anthropologist gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya melihat dari praktis teori yang tidak digunakan oleh feminist anthropologist atau antropolog feminis, maka akan berbeda. Kenapa? Karena dari feminist anthropologist mereka melihat pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam, gitu ya. Kemudian saya gabungkan dengan postmodern feminism yang melihat bahwa perempuan punya pengalaman itu nggak sama, gitu ya. Itu berbeda pengalaman mereka. Mereka adalah produser dan mereka dihargai, pengalaman mereka itu dihargai, gitu. Sehingga di dalam praktis teori itu yang diusung oleh Ottner, Nagisako dan Collier, gitu ya, mereka itu proponents-nya. Nah, bahwa human action, gitu ya, itu sebenarnya bisa kemudian mentransformasi struktur. Kita bisa merekonstruksi, mendekonstruksi struktur gitu ya. Dan struktur juga tidak begitu saja, dia dibuat atas habitation gitu ya, pengulangan, repetition kalau kita melihat dari structuration teorinya Anthony Giddens. Nah, ini yang kemudian saya tawarkan di sini ya. Artinya apa? Motherhood dan mothering itu bisa sebagai institusi atau struktur yang merestrain tapi juga enabling. Dia juga bisa memberikan kesempatan-kesempatan PRT gitu ya, atau perempuan itu untuk bisa memberdayakan dan melakukan transformasi. Nah, begitu juga sebaliknya gitu ya, PRT migran itu juga bisa terconstrain gitu ya, bisa juga selain tadi dibatasi, juga bisa melakukan perlawanan, melakukan negosiasi gitu. Artinya action itu punya kesempatan gitu ya di dalam struktur. Jadi memang tidak bisa dipisahkan action atau experiences dan struktur gitu. Mereka saling berkelindan. Nah, yang keempat, kalau kita bicara tentang transformasi gitu ya, transformasi keluarga dalam hal ini, nah kita tidak bisa juga melihat bagian bahwa yang menyebabkan transformasi keluarga itu hanyalah kekuatan besar di dalam kekuatan global gitu ya. Misalnya you name it, migration, neoliberalisme, kapitalisme gitu. Kekuatan-kekuatan yang besar yang kemudian menyebabkan ada migrasi, kemudian orang keluar. Maka kemudian ada transnational families. Nah, kita tidak seperti itu melihat. Saya menawarkan bahwa penting untuk melihat perempuan sebagai the main actors, the key players gitu ya. Kalau misalnya perempuan tidak memutuskan bermigrasi, maka tidak akan ada transnational families. Ya, kalau perempuan kemudian tidak menjalankan transnational families, dari mana ada transformasi keluarga? Nah, itu yang kemudian saya pikir ini penting sekali karena kalau kita melihat semuanya dari struktur dan kekuatan besar, maka kita mengabaikan inisiatif dan kontribusi dan pengaruh individu yang merupakan aktor utama dan langsung dari migrasi dan keluarga. Nah, ini konteks akademik. Kemudian tujuan saya ingin mengeksplorasi new motherhood gitu ya, dan praktik keluarga baru dalam konteks PRT transnasional dan juga memahami makna, roles, peran dan praktik pengiriman uang dan hadiah gitu, tidak hanya di level personal tapi juga mentransformasi motherhood dan merekonseptualisasi gitu ya praktik keluarga yang ada atau disebut dengan a novel atau family practice. Nah, kemudian saya ingin melihat kapasitas agensi mereka. Bagaimana kemudian itu memunculkan kesadaran kritis gitu ya, kesadaran yang saya sebut dengan feminist consciousness gitu ya, dari grassroots yang mencoba untuk men-challenge dan menegosiasi relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat dan juga negara. Nah, ini research question saya, bagaimana kemudian migrasi global ini bisa melibatkan perempuan-perempuan dari desa tadi, gitu ya, berkontribusi pada terbentuknya motherhood dan keluarga transnasional. Kemudian sejauh mana sih motherhood dan keluarga transnasional itu bisa mentransformasi praktik dan norma motherhood dan keluarga, dan bagaimana praktik dan norma baru keluarga dan motherhood ini bisa mengindikasikan, memberikan kita indikasi bahwa ada peran sentral PRT transnasional loh dalam transformasi keluarga dan parenthood gitu. Bagaimana kemudian
PT Transnasional menggunakan pengalamannya ini untuk menegosiasikan motherhood dan mothering. Ini berbeda ya, motherhood dan mothering itu berbeda. Nah, kemudian bagaimana motherhood dan praktik keluarga baru ini bisa men-challenge dan mendestabilisasi, mendisrupsi politik ideologi dan politik gender negara dan politik keluarga di Indonesia. Saya melakukan Mbak Ira, tinggal Ya. 3 menit ya, Pak. etnografi, oke. Etnografi di 2 area, di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, 8 bulan etnografi ya. Dan saya melakukan penelitian terhadap 100 PRT transnasional, 40 anggota keluarga dan 20 tokoh masyarakat. Nah, ini kalau kita melihat ya keluarga tradisional Indonesia dari perspektif dan praktik dominan, di mana ada institusionalisasi pembagian kerja secara seksual dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang belum direvisi. Kemudian ada domestikasi dan politik maternalisme negara atau familial ideology, gitu ya, yang kita sebut ibuisme negara, yang meletakkan laki-laki itu sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan walaupun bekerja sebagai PRT migran mati-matian tetap tidak dianggap sebagai kepala keluarga kecuali suaminya meninggal gitu, atau kecuali dia dicerai gitu. Nah, kemudian keluarga tradisional dan konvensional ini bagian dari esensialis dan universal, harus ada satu keluarga, satu model keluarga, sehingga tidak kemudian ibu-ibu yang menjalankan keluarga yang berbeda dianggap sebagai deviant, atau bahasanya Irving Goffman itu tainted mothers gitu. Nah, oke. Nah, sedikit ini kalau kita melihat dari faktor migrasi, apa sih yang menyebabkan mereka migrasi? Ternyata tidak hanya kemiskinan, tapi ada KDRT. Mereka ingin keluar dari KDRT. Ada kesadaran mereka ingin menjadi katarsis, bahwa migrasi itu kemudian menjadi situs mereka, lokus mereka untuk melakukan transformasi, yang pemberdayaan diri. Artinya apa? Ini liberating migration loh. Gitu. Nah, motherhood dan praktik keluarga baru yang saya sebut family transformation from below ini merupakan destabilisasi politik keluarga dan konstruksi sosial motherhood dan mothering, dan juga merupakan proses dan konstruksi kesadaran kritis mereka. Nah, kemudian ini kalau kita lihat roles dan meanings of money, ternyata banyak banget ya, banyak sekali kita lihat, bukan hanya soal kewajiban orang tua, loyalitas keluarga, pendidikan anak, investasi, masa depan anak, tapi juga mencegah perkawinan anak di Lombok terutama. Status sosial, prestise, bukti dan simbol kesuksesan, otonomi, otoritas mereka, power, identitas, pemberdayaan dan transformasi diri bagi PRT migran. Nah, kita juga melihat dinamisasi peran gender dalam keluarga, di mana ada kepala keluarga dan pencari nafkah utama ya, ibu di situ berperan sebagai, kita lihat ada revolusi gender di situ. Gitu ya, tidak hanya peran gender yang berubah, tapi juga posisi, otoritas, otonomi mereka. Nah, kemudian mereka motherhood dan praktik keluarga baru ini ingin menunjukkan, PRT migran menunjukkan bahwa saya PRT migran yang baik dan bertanggung jawab loh, gitu ya, dengan menjadi transnational migrant. Nah, ada transformasi emosi di mana mereka tidak merasa bersalah lagi, gitu ya, meninggalkan anak, karena mereka merasa bahwa mereka ibu yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian ada new form of masculinity, ada perubahan maskulinitas di mana si PRT migran menggunakan uang dan hadiah yang dia kirim ke rumah itu untuk bernegosiasi dan berdialog dengan suami, dan menjadikan itu untuk alat untuk mengancam, quote unquote, kutip, mengancam suami agar tidak melakukan poligami, tidak kawin Mbak lagi. Ira, maaf waktunya Iya. habis. Oke. Oke, saya ke kesimpulan aja. Nah, ini praktik baru dan keluarga motherhood akibat mobilitas transnasional perempuan ini harusnya bisa mendorong pengakuan publik ya tentang posisi perempuan kepala keluarga dan otonomi perempuan dalam keluarga. Nah, itu kemudian pengalaman personal perempuan ini merefleksikan posisi agensi mereka untuk mendestabilisasi politik remitansi keluarga dan menjadikan kapasitas subversif mereka terhadap norma keluarga dan motherhood. Dan kesadaran transformatif dan politik feminis dari grassroots ini yang saya sebut juga dengan transformation from below atau lokal feminisme gitu, feminisme lokal. Nah, ini sedikit field note saya, catatan saya, etnografi feminis, bahwa penelitian lapangan atau etnografi yang saya lakukan merupakan aktivisme sosial dan aksi politik, dan juga merupakan keterlibatan komunitas atau community engagement, dan terakhir adalah sebagai kerja kolaboratif. Oke, terima kasih. Baik, oke. Oh, saya ya, lupa saya share. Oke, terima kasih ke saya sendiri ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi saya yang nggak apa-apa ya. Tadi masih ada yang belum tersampaikan, tapi saya sudah berusaha cepat loh ngomong. 15 menit. Oke, sekarang kita masuki
presentasi yang kedua itu ada Mbak Aida Milasari dari Rumpun Gema Perempuan. Ini teman lama saya, teman partner saya karena dulu saya juga kerja di Rumpun Gema Perempuan bareng Mbak Aida. Mbak Aida ini akan membawakan presentasi dengan tema care work dan domestic work, irisan perbedaan dan penghargaan atas kerjanya. Silakan Mbak, maksimal 16 menit ya Mbak. Mbak Aida masih mute ya? Iya, Ira. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang ke konferensi ini. Dan juga saat ini saya ingin presentasi tentang isu domestic work and care work atau pekerjaan rumah tangga dan kerja perawatan. Yang ini pada studi kasus kawan-kawan yang bekerja sebagai care worker dan domestic worker di Indonesia. Saya dari Rumpun Gema Perempuan, Aida Milasari, juga bagian dari Koalisi untuk Advokasi, Koalisi untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan juga Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Sebentar. Ya, kalau kita lihat apa itu pekerjaan rumah tangga, berdasarkan Konvensi ILO 189, pekerjaan rumah tangga itu didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau satu atau sebuah dan beberapa rumah tangga. Dan pekerjaan ini mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika baju, merawat orang tua, merawat orang yang sakit, anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka juga melakukan pekerjaan seperti berkebun, membersihkan taman, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat hewan peliharaan. Kalau menurut di definisinya Wikipedia, itu care work adalah, ini care work ya, care work adalah kerja perawatan atau subkategori kerja mencakup tugas-tugas yang secara langsung melibatkan proses perawatan yang dilakukan untuk melayani orang lain. Kerja perawatan ini sering dibedakan dari bentuk pekerjaan lain karena memiliki motivasi intrinsik atau motivasi semata-mata karena dia ingin mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya dan juga care kepada orang lain untuk merawat orang tua, merawat orang yang sakit, atau sebagai babysitter karena memiliki keterampilan yang khusus. Dan di dalam dunia kerja, upah care worker ini lebih tinggi dari domestic worker. Sebenarnya harusnya sih sama saja ya. Mereka juga, domestic worker juga memiliki keterampilan tinggi, ya, skillful juga dalam melaksanakan kerja, tetapi kenyataannya care worker gajinya lebih besar dari kawan-kawan PRT. Nah, ini menurut UN Women di tahun 2018, kerja perawatan ini merupakan bagian dari ekonomi perawatan yang berarti segala bentuk produksi dan konsumsi barang atau jasa, dan yang dibutuhkan secara oleh fisik, sosial, kesejahteraan mental, dan emosional untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti anak-anak, orang lanjut usia, orang yang sakit, orang-orang dengan disabilitas, dan juga orang yang sehat. Sebenarnya ini ada terminologi baru bahwa care worker tidak hanya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia masih kecil atau masih bayi, ya, tapi juga orang yang sehat maupun orang yang bekerja. Misalnya care worker kalau dalam konteks perkantoran itu adalah para janitor, baik laki atau perempuan, yang menyiapkan makan, menyediakan minum, dan juga membersihkan ruangan tempat kita bekerja, merapikan, membuang sampah, dan sebagainya. Care worker yang bekerja di ruang publik seperti ini juga perlu dihargai seperti kerja-kerja formal lainnya, gitu. Gajinya minimal harus UMR, seperti PRT juga begitu, karena keterampilan yang mereka miliki adalah keterampilan khusus dan memiliki skill yang tinggi. Nah, kerja perawatan ini dibagi dua, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, kalau yang berbayar kita sudah tahu yang tadi disampaikan, tetapi yang tidak berbayar ini masih banyak banget, karena misalnya seorang ibu yang merawat anaknya,
yang sedang sakit atau mengurus anak di dalam rumah tangga, orang tua, kemudian yang disabilitas membutuhkan bantuan supaya bisa lebih mudah menjalani hidupnya dan sebagainya. Namun yang unpaid care worker ini masih belum diakui oleh negara. Nah, ini yang kita bilang adalah pekerjaan rumah tangga itu merupakan pekerjaan perawatan juga. Maka sesuai dengan konvensi ILO 189 bahwa semua pekerja rumah tangga di dunia itu harus berada dalam situasi kondisi kerja yang layak. Kondisi kerja yang memenuhi hak-hak mereka sebagai perempuan, sebagai pekerja, warga negara, dan juga jauh dari diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Jadi kalau bisa dilihat di domestic work, pekerjaan domestic work itu juga melingkupi care work. Tetapi pekerjaan care work itu belum tentu adalah domestic work. Karena kalau dia mengurus orang sakit saja, yaitu memberikan obat pada sesuai dengan jadwal, memandikan, dan sebagainya, belum tentu ya mencuci pakaiannya gitu ya. Nah, bagian mencuci ini adalah bagian dari domestic work yang dikerjakan oleh domestic worker. Maka care worker dan domestic worker bersama dalam satu rumah itu bekerja untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang sakit maupun orang yang sehat. Ya. Yang sehat juga gini, misalnya pada proses komunikasi, siapa yang telepon hari ini, kemudian pesannya apa, itu juga dilakukan oleh para care worker dalam rumah tangga. Jadi sekretaris juga kadang-kadang suruh mengarsip surat oleh tuannya gitu ya, atau majikannya gitu, mengkomunikasikan dan sebagainya itu kerja-kerja care worker sebagai kadang-kadang juga sebagai personal assistant di level yang lebih tinggi ya. Di SDGs itu di Goal 5 atau kesetaraan gender itu ada diatur tentang care work ini ya di dalam target 504 yang menyatakan bahwa dunia mengakui dan menghargai kerja perawatan dan kerja rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial, dan mengajukan tanggung jawab bersama di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan kerja domestik dalam rumah tangga dan keluarga yang harus dijadikan sebagai standar nasional. Maksudnya gini, jadi sebagai unpaid care worker, unpaid di dalam rumah tangga yang tidak dibayar, itu saya hampir tidak pernah mendengar seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas-tugas seluruh pekerjaan di dalam rumah tangga dari pagi, dari subuh sampai malam hari, itu dihargai kerjanya dan dinilai dalam value atau uang gitu ya. Hanya satu yang saya pernah dengar. Itu ada seorang kawan saya yang merupakan ibu rumah tangga dan dia oleh suaminya digaji gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas dia, mematok misalnya saya mau dong 2,5 juta, orang aku udah kerja di rumah udah capek begini. Jadi setiap bulan dia digaji 2,5 juta di luar uang belanja dan uang-uang lainnya oleh suaminya sebagai bagian suami yang menghargai pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga. Ini hampir tidak pernah terjadi. Kalau apalagi mengurus orang sakit itu kan membutuhkan energi yang besar, mengurus anak, mengurus kawan-kawan yang membutuhkan bantuan ya, kawan-kawan disabilitas dan sebagainya itu ada waktu, energi, tenaga, dan emosi juga. Emosi yang stabil gitu ya, mental yang kuat. Karena pekerjaannya berulang-ulang, seringkali membosankan dan memerlukan refreshing, rekreasi. Maka perlunya care worker dan domestic worker ini mendapatkan hari libur supaya dia bisa rekreasi, bisa bersosialisasi, berinteraksi, berorganisasi dengan kawan-kawannya untuk mengurangi kepenatan dia. Nah, ini disebut domestic work is a work gitu ya. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerja gitu. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam pekerjaan yang formal, bukan lagi sektor informal karena dia sifatnya di tingkat informal itu irreguler, tidak jelas gitu, tidak ada batas, tidak ada batasan kerja, beban pekerjaan, jenis kerja yang dilakukan, gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan sebagainya. Maka kampanye kita mengatakan PRT adalah pekerja. Mereka harus sebagai pekerja formal. Karena itu saat ini sedang ada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sampai saat ini sayangnya belum dibahas di DPR meskipun sudah menjadi inisiatif DPR ya, undang-undang RUU inisiatif DPR yang harus dibahas. Kita bisa lihat ya seorang
perempuan itu mengerjakan pekerjaan yang multiple burden ya, banyak banget yang dikerjainnya di rumah tangga. Coba cek yang ini. Ya, ini bisa kelihatan selain misalkan kita lihat ini dia memasak, seorang perempuan memasak, tapi sekaligus mengurus anak, menjaga anak, kemudian merawat, mengecek PR-nya, mengantar sekolah, bahkan menunggu di sekolah. Ibu-ibu jam 7 pagi itu udah duduk di sekolah di SD itu nungguin anaknya yang masih kelas 1, kelas 2, karena dia harus ditunggu dan harus dipulang lagi, diantar pulang untuk memastikan keselamatan mereka di perjalanan. Nggak berani kan anak-anak dilepas untuk naik angkot sendiri atau jalan kaki sendiri karena situasi masih belum aman gitu ya. Jadi ditunggulah sama ibu yang banyak ibu yang duduk dari jam 7 pagi sampai jam 10 gitu untuk mengantar dan menjemput anaknya. Ini yang bagian yang saya bilang multiple burden perempuan tuh besar banget dalam rumah tangga. Itu ada menyapu, mengepel, memasak, mengurus anak, menyetrika, menjemur pakaian, membantu anak mengerjakan PR, kemudian mengurus anak yang sakit, mengurus orang tua yang sakit, dan sebagainya. Maka UN Women mengatakan bahwa perempuan bekerja 3 kali lipat lebih berat. Tapi saya yakin kalau di Indonesia 4-5 kali lipat, dan di Middle East juga gitu ya, di negara-negara Asia 4-5 kali lipat. Ini penelitian UN Women itu di Asia Selatan dan Sentral Asia ya, Asia Tengah. Yang kita tahu bahwa di Indonesia hampir semua pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan perempuan dan juga dilakukan oleh anak perempuan. Anak laki-laki tidak dilatih untuk mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, dan sebagainya. Sehingga beban kerja perempuan berat banget, apalagi dia juga sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja, yang juga punya bisnis, yang punya toko, dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang waktunya kita mengakui dan menghargai kerja perawatan dan kerja rumah tangga itu, karena pekerjaan ini sebenarnya sangat penting untuk semua orang. Dan hampir semua dilakukan perempuan, dilakukan oleh PRT, dilakukan oleh para care worker, dan sebagainya. Nah, ini di Action Aid International itu melakukan kampanye bahwa pekerjaan-pekerjaan care worker dan domestic worker ini harus dihargai dan diakui dan dianggap sebagai pekerjaan formal yang dilindungi di dalam undang-undang. Ada standar-standar pekerjaan itu, ada batas kerja, ada batas waktu kerja. Kalau dilakukan oleh seorang pekerja rumah tangga harus dilakukan diberikan gaji yang layak, gaji yang baik, diberikan kesempatan untuk libur dan sebagainya. Kita bisa lihat seperti yang disebutkan tadi, ini adalah ilustrasi beban yang terjadi pada kawan-kawan pekerja rumah tangga dan kawan-kawan yang bekerja sebagai care worker, sebagai pramurukti, sebagai babysitter, pengurus, sebagai orang-orang yang membantu kawan-kawan disabilitas untuk bisa menjadikan hidupnya menjadi lebih mudah, orang-orang yang lanjut usia dan sebagainya. While sebagai ibu rumah tangga juga dilakukan kerja-kerja perawatan dan kerja-kerja domestik seperti ini, mengurus anak, mengurus orang tua yang sakit, memasak, dan mengurus semuanya, mengurus semua masalah. Ketika anak sudah remaja, banyak sekali yang dihadapi mereka, anak tidak mau makan, anak yang mau jalan, anak yang banyak main game, itu harus dihadapi oleh perempuan. Karena itu perlu redistribusi pekerjaan di dalam rumah tangga, tanggung jawab bersama. Contohnya waktu PRT. 3 menit lagi, Mbak. Iya, Mbak Ira, sudah hampir selesai sebenarnya. Jadi seorang PRT yang bekerja di rumah kita pun itu harus dibantu. Jadi nggak semuanya itu harus dilakukan oleh kawan PRT itu sendirian karena tidak mungkin dia bisa melakukannya. Misalnya kita bisa membersihkan tempat tidur sendiri, merapikan kamar, mencuci piring, dan mengurus anak, merawat anak, ya lakukan gitu kawan-kawan PRT itu bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang penting lainnya di dalam rumah tangga itu. Dan juga seorang perempuan juga yang misalkan ibu ya, seorang ibu di rumah juga harus dibantu oleh suaminya, oleh pasangannya, oleh anaknya, orang yang berada di dalam rumah tangga itu ketika dia memiliki energi yang lebih, misalnya dia bisa lakukan untuk lebih banyak berproduksi untuk menjadi lebih baik ya. Jadi misalnya dia bisa mengembangkan bisnisnya, bisa bergaul dengan kawan-kawan di organisasinya, dan
lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Ini 1 menit terakhir ini ingin mengatakan bahwa di Asia Selatan, kemudian di Middle East, dan juga di banyak negara-negara di Amerika Utara dan sebagainya, itu kerja perempuan ini kita lihat yang garis pada batang-batang merah ini adalah kerja perempuan di domestic work gitu ya, bahwa mereka jauh lebih banyak mengerjakan pekerjaan itu dan hampir tidak ada ya, hampir tidak ada bantuan dari pihak manapun, sehingga pada batang yang hijau ini adalah laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu kita lihat dari waktu ke waktu grafiknya semakin naik, dan itu agak parah ya di Middle East dan North Africa, tapi juga terdapat di Indonesia tuh sama saja. Maklum saya penelitian ini tidak dilakukan di Indonesia, jadi kita hanya bisa memperkirakan bahwa kejadian ya atau situasi di Timur Tengah itu juga terjadi di tempat kita juga, bahwa banyak sekali perempuan yang bekerja sendiri dan mengatasi masalah-masalahnya sendiri dalam situasi yang sulit. Terima kasih. Ini akhir dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ra. Waalaikumsalam. Ya, tepat waktu, Mbak. Terima 16 kasih. menit. Alhamdulillah. Ya, makasih. Boleh di stop? Share? Iya, saya stop screen ya. And show. Oke. Terima Saya kasih stop. Mbak Aida. Mbak Aida Ya, Milasari. sama-sama. Sekali hasil paparan yang tadi. Kita akan berdiskusi nanti ya setelah semua presenter itu memaparkan presentasinya. Nanti akan saya buka Q&A. Baik, sekarang kita akan menuju ke presenter yang ketiga, yaitu Mas Elie Dedi Kristanto atau biasa disapa dengan Mas Dedi dari Peduli Kasih dan Enrich Hong Kong. Judul presentasi atau paper beliau adalah Marxisme, Feminisme, dan Reproduksi Sosial, Memahami Penindasan Struktural dalam Kehidupan Pekerja Domestik Migran di Hong Kong. Silakan Mas Dedi, 16 menit. Terima kasih Mbak Ira. Tes, suara saya dengar? Dengar jelas Mas, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ira dan kesempatannya. Sekedar memperkenalkan singkat saja bahwa mengapa saya mengambil tema pada logika atau pemikiran Marxisme, karena memang sejak S1 saya belajar Marxisme, dan penelitian saya atau tulisan saya, skripsi saya tentang menggunakan Antonio Gramsci tentang hegemoni dan negara, semacam itu. Lalu ketika saya belajar teologi, saya juga masih bersinggungan dengan Marxisme, yaitu belajar teologi pembebasan, dan itu menarik saya gitu ya. Sangat antusias saya selalu mengguliti tentang pembebasan semacam itu. Lalu ketika saya ambil S2, sedikit meninggalkan Marxisme saya, tapi melengkapi dengan belajar tentang Michel Foucault, Roland Barthes, pemikiran budaya. Tetapi saya tidak meninggalkan Marxisme. Nah, ketika saya pindah ke Hong Kong, hal itu kemudian semakin menguat. Apalagi ketika saya kemudian banyak berkecimpung dan mendampingi para pekerja domestik migran di Hong Kong. Nah, tadi disebutkan saya sudah terbantu dengan paparan Mbak Ira dan Mbak Aida, jadi saya tidak perlu mendetailkan apa sih domestic worker semacam itu. Nah, selanjutnya, dalam presentasi saya ini ada saya bagi 5 konteks dan masalah, metode Marxisme dan feminisme, lalu 4 tipe krisis dan penindasan struktural, 4 feminisme Marxis, produksi dan reproduksi sosial, pemikir feminisme dan Marxis. Sebenarnya ini bukan penelitian, saya sedang mencari untuk framing teoritis dan pendekatan Marxisme dan feminisme, karena saya sendiri baru belajar tentang feminisme, karena saya mendampingi dan banyak mendampingi kasus para pekerja domestik migran di Hong Kong, lalu kemudian saya terbawa untuk membaca banyak literatur dan penelitian tentang pekerja domestik, dan kemudian banyak yang kemudian bersinggungan dengan feminisme, maka memaksa saya untuk kemudian belajar feminisme. Dan kemudian saya mencoba untuk memasukkan ini dalam konteks pendekatan antropologi. Saya bukan antropolog, baru mau seperti Mbak Ira, orang yang sangat detail. Jadi saya berpikir bahwa Marxisme kalau digabungkan pendekatan antropologi dengan Marxis itu kemudian membuat saya sabar, karena kemudian saya membuat detail di sana.
Mungkin itu harapan saya kemudian. Oke, nah mengapa kalau kita ngomong penindasan, konteks dan masalahnya, pasti dalam konteks Marxisme itu jelas bahwa tidak ada penindasan yang alamiah. Diktum Marxis itu jelas, itu bahwa kehidupan manusia kalau kita bertemu dengan penindasan itu struktural. Kalau kita ngomong struktural berarti itu adalah dibuat oleh manusia, ya. Paling tidak kalau saya belajar, saya orang Katolik dan setiap kali saya berdoa Bapa kami, jadilah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu dan jadikanlah apa yang di bumi seperti di dalam surga. Nah, di bumi ini kalau mau seperti surga ya ketidakadilan harus dipikirkan, dipecahkan semacam itu, dan itu adalah concern pribadi saya. Kalau urusan surga nantilah, gitu ya. Tetapi saya urusannya di bumi, gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti di surga juga akan ada persoalan ketidakadilan, itu urusan Tuhan lah, atau orang yang percaya kepada agama dan surga. Baik, tetapi kalau dalam konteks Marxisme jelas bahwa mengapa Marxis dulu mengkritik Feuerbach dan Hegel karena Marx tidak mau mengawang-awang dalam dunia roh, semacam itu. Pijakannya adalah dunia sosial, di mana manusia hidup. Oke, lanjut. Nah, di situ dalam konteks persinggungan antara Marxisme dan feminisme, saya menemukan bahwa para pemikir feminis yang Marxis mengatakan bahwa bahwa sejak dulu orang berpikir atau mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan itu adalah transhistoris, dan di situ adalah dunia patriarkal, dan orang mengatakan bahwa ketimpangan, ketidakadilan itu karena dominasi laki-laki atau patriarki di sana, sistem patriarki yang sangat kuat. Tetapi bagi para feminis atau para Marxis akan mengatakan, ayo kembali kepada pijakan sosial materialnya, bahwa penindasan perempuan itu ya karena masih ada kapitalisme. Dan saya kira kapitalisme tidak akan berakhir selama manusia masih hidup di dunia. Saya kira itu bukan sebuah esensialis, tetapi itu kenyataan yang harus kita terima bahwa Marx sendiri tidak mengatakan bahwa dia tidak menghapus kapitalisme, gitu ya. Yang dia tentang adalah kepemilikan pribadi, ya. Tetapi kapitalisme itu berakar pada sejarah panjang manusia, ketika manusia masih sangat hidup primitif dengan transaksi ekonominya, misalnya dengan tukar menukar, gitu ya. Nah, di situ. Dan di situ lalu dalam konteks feminisme disisipkan sebuah bahwa produksi kapitalisme itu juga ada masalah di sana yang kemudian dimasukkan yang mengatur kapasitas biologis manusia. Nah, di situ kalau kita ngomong biologis manusia secara konvensional, ya laki-laki dan perempuan. Saya belum menyinggung pada persoalan-persoalan yang lebih kontemporer tentang gender semacam itu ya. Tetapi ini lebih sangat dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, dalam konteks itu lalu perdebatannya saya mungkin masih sangat minim pemahaman saya, tetapi mengatakan bahwa para feminis Marxis itu lebih mengedepankan pada sebuah gerakan untuk membangun atau mendekati kembali, menanamkan kembali apa yang dalam konteks Marxisme adalah materialisme dan kapitalisme, tetapi lalu ada yang kemudian para radikal, feminis radikal, sosialis itu cenderung untuk tidak menggunakan metode ini. Tetapi saya menggunakan ini untuk menyelidiki dan mengamati atau merefleksikan pengalaman saya tentang dalam konteks pekerja domestik migran di Hong Kong. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau dalam logika Marxisme, kita tidak bisa meninggalkan materialisme historis sebagai titik pijaknya. Bahwa seksualitas biologis, prokreasi manusia, reproduksi fisik, dan kondisi material itu adalah transhistoris. Jadi ini di bumi. Kita tidak ngomong di sesuatu yang awang-awang di surga. Kritik Marx secara sederhana kepada Feuerbach dan Hegel ratusan tahun yang lalu. Nah, dan ini masih relevan bagi saya. Dan saya harus meyakini ini masih relevan karena saya menggunakan logika Marxis dan kalau saya mendaku diri sebagai seorang Marxis, gitu ya. Nah, produksi dan reproduksi hubungan sosial inilah kemudian membentuk kesadaran-kesadaran, dan di situ yang membuat dialektika antara Marxisme dan feminisme dalam konteks pekerja migran lalu berkelindan, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah,
Mark dan Angel mengatakan, jadi sebenarnya berpikir tentang keluarga itu sudah dipikirkan oleh Mark dan Angel, secara khusus Engel yang menuliskan ini, bahwa produksi kehidupan seseorang, kehidupan kita, prokreasi yang muncul dan segala sesuatu yang kemudian berkembang dalam konteks sosial itu tidak ada yang alami dan ada yang tidak alami. Kalau kita ngomong sosial itu tidak alami. Artinya bahwa konteks sosial itu juga inherent di dalamnya, membadan di dalamnya adalah kenyataan manusia yang juga berkembang secara biologis. Gitu ya. Saya sendiri tidak mengakui diri bahwa saya lahir dari mesin atau hasil cloning, atau pemimpin-pemimpin dunia yang hebat seperti Putin, seperti Biden, seperti Xi Jinping sekarang, itu saya kira bukan orang yang dilahirkan dari awang-awang atau dari teknologi, tapi mereka lahir dari keluarga. Seperti kebanyakan kita, saya nggak tahu di sini apakah ada yang teman-teman yang hadir di sini lahir dari hasil cloning atau hasil teknologi. Sekarang ngomong soal AI dan seterusnya. Saya kira saya masih secara biologis sangat konvensional. Tetapi di sini ada problematis yang nanti kemudian bisa kita jelaskan atau kita terbang lebih lanjut. Nah, problematikanya di sini. Saya agak melompat sebenarnya, tetapi karena saya tadi saya katakan saya sedang mencari framing, saya melakukan atau terlibat dalam banyak lembaga yang menangani atau concern dengan pekerja migran di Hong Kong. Ya, yang pertama waktu itu adalah Help for Domestic Workers. Ini lebih pada hubungan ketenagakerjaan. Dan ini krisis ini adalah krisis ketenaga kerjaan itu ya adalah hubungan kerja yang berdasarkan kontrak semacam itu ya. Nah, misalnya Hong Kong itu jelas, undang-undangnya jelas tentang yang mengatur tenaga kerja migran itu sangat jelas. Nah, krisis terjadi ketika ya kedua belah pihak bisa jadi melanggar peraturan itu, baik pekerjanya atau majikannya. Dan itu banyak saya dampingi gitu ya. Nah, yang kedua krisis keuangan. Nah, ini di luar konteks hubungan formal, hukum. Tetapi teman-teman pekerja migran di Hong Kong ini banyak terlibat dalam penggunaan keuangan. Tadi sudah diterangkan Mbak Ira di depan soal remitansi, itu salah satunya. Tetapi adalah money lender ini sangat kuat di Hong Kong. Dan banyak teman-teman yang saya jumpai kemudian terlibat dan terjebak hutang yang kalau dikalkulasi itu sudah di luar hubungan yang akuntansi yang sederhana antara pemasukan dan pengeluaran itu sudah tidak masuk akal. Untuk apa? Ya untuk status sosial, untuk mengirim uang, untuk macam-macam lah penggunaan itu. Dan ini debt bondage ini menjadi problem yang sangat krusial di negara Hong Kong yang sangat beberapa orang mengatakan itu adalah kapitalisme yang sangat telanjang. Jadi pinjam uang itu sesuatu yang sangat mudah. Dan itu juga dilakukan oleh banyak pekerja migran, baik Indonesia, Filipina, Thailand, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, saya juga terlibat di Pathfinder, ini lebih pada urusan yang tadi Mbak Ira mengatakan, saya masih ingat tentang bagaimana uang, ekonomi, dan cinta, ekonomi dan perhatian semacam itu. Itu lalu menimbulkan, ada banyak kasus yang menimbulkan di sana adalah kehamilan dan kelahiran anak di luar perencanaan. Maaf, 3 menit lagi, Mas. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini adalah yang sakit fisik, yang depresi, yang kanker dan seterusnya. Ini saya terlibat di sana. Nah, dari situ, dari tipe penindasan yang saya pengalaman itu kemudian saya mengatakan bahwa proses para pekerja migran itu mengalami ketidaksetaraan seksual, itu lalu berimbas kepada persoalan-persoalan pekerjaan dia sebagai care worker yang tadi diterangkan oleh Mbak Aidia di sana, ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa kapitalisme itu mengakumulasi penderitaan itu sedemikian rupa sehingga menjadi alamiah, ya. Jadi karena saya bekerja di rumah majikan, maka kalau saya menderita itu sesuatu yang alamiah, padahal tidak. Dan itu adalah luar biasanya kapitalisme dalam konteks domestikasi dari proses konteks
persoalan dunia para pekerja transnasional kalau istilahnya Mbak Ira tadi. Oke. Nah, singkat saja, saya menggunakan baru 3 orang. Di sini adalah list Google dengan Marxism dan Operation of Women Toward a Unitary Theory. Dan di sini jelas bahwa produksi dan reproduksi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks domestic workers. Karena sebenarnya dia memproduksi, perempuan itu memproduksi juga anak, juga memelihara hasil produksinya, tetapi juga menjadi akibat dari konstelasi relasi itu. Nah, kalau Titi Bhattacharya dalam Social Reproductive Theory dia mengatakan bahwa, nah, kalau perempuan dalam konteks reproduksi sosial dan produksi sosial, dia menjelaskan bahwa tidak akan ada yang menikmati dan mensuplai tenaga pada kapitalisme kalau tidak perempuan. Tetapi di situ kemudian secara alamiah semua yang tadi diterangkan Mbak Aida yang banyak burden itu lalu menjadi tanggung jawab perempuan, termasuk ketika dia bahkan harus jauh menjadi pekerja domestik, tetap melekat pada dirinya. Nah, lalu yang terakhir dengan si Ximenes, saya mengatakan bahwa kalau kita ngomong soal feminisme, Marxisme dan feminisme dan reproduksi sosial, kita tidak bisa mengatakan tidak dan tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menghindar bahwa itu adalah persoalan politik. Dan suprastruktur keadaan nasional, analisis semacam itu, kapitalisme, kontradiksi, struktur prosesnya, dan seterusnya, itu adalah urusan perempuan untuk dibebaskan dari proses kapitalisme yang menindas. Terima kasih. Thank you. Boleh dikasih tepuk tangan atau kasih love, reactions di emoji. Oke, saya juga mau kasih dong. Love. Oke, terima kasih Mas Dedi atas presentasinya yang menarik. Tuh ada komen tadi Mas Dedi di chat katanya udah kayak Romo-Romo. Emang saya bilang memang calon Romo. Saya pekerja bapak rumah tangga saja. Bapak rumah tangga yang calon Romo. Oke, terima kasih Mas Dedi. Baik, sekarang kita masuk presenter yang keempat. Di sini ada Mbak Valentina Yulita Diah Utari, ya atau biasa disapa akrab dengan Mbak Utari. Beliau berasal dari the University of Western Australia dan dari the Semeru Research Institute di Indonesia. Langsung saja Mbak Utari, presentasinya 16 menit Mbak maksimal ya. Silakan. Ya. Bentar Mbak, aku share screen dulu. Itu lagi. Udah kelihatan ya Mbak? Iya Mbak, sudah. Tinggal di full screen aja. Ya ini sedang full screen. Proses. Aduh, kok begini lagi? Sebentar ya. Ini. Halo? Sebentar Mbak. Dia suka muncul jadi 2. Gimana caranya? Oke. Nah. Oke. Siap, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ira. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan sekalian. Ini presentasi saya berjudul ini pertama kalinya saya benar-benar jadi ibu. Kisah perempuan Indonesia mengurus rumah tangga dan anak saat menempuh program PhD di Australia. Di Indonesia, perempuan pekerja yang menikah dan punya anak biasanya bergantung pada pekerja rumah tangga atau ibu mertua, saudara, kerabat perempuan untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan sehari-hari mengurus rumah tangga dan anak. Perempuan pekerja di Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan mengembangkan karir mereka. Mereka yang bekerja sebagai dosen atau peneliti misalnya diharapkan meningkatkan keahlian mereka
dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak yang berburu beasiswa studi doktoral ke luar negeri, seperti para peserta penelitian saya ini. Ada berbagai studi yang membahas pengalaman mahasiswi riset pasca sarjana dari Indonesia ketika mereka menghadapi tuntutan perguruan tinggi di luar negeri. Contohnya, bagaimana mereka mengatasi keterbatasan kemampuan bahasa Inggris atau mengelola perasaan terisolasi akibat besarnya beban akademik. Namun masih belum banyak penelitian yang mendalami tanggung jawab domestik perempuan Indonesia yang menempuh studi pasca sarjana di luar negeri sambil membawa keluarga mereka. Saya berusaha mengisi kekosongan tersebut. Penelitian besar saya ini adalah bagian dari penelitian studi PhD saya, dan saya mewawancarai 28 mahasiswi PhD. Mereka semua punya beasiswa full-time, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia. Saya juga mewawancarai 21 suami dan 14 anak-anak. Wawancara ada yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun online, bergantung di mana mereka tinggal, negara bagiannya di mana. Saya juga melakukan observasi atas beberapa keluarga mahasiswi PhD, lalu komunitas-komunitas mahasiswa Indonesia di Western Australia, karena base saya di Western Australia. Para mahasiswa atau kandidat PhD tersebut terdaftar di kampus-kampus yang tersebar di beberapa negara bagian, Western Australia, Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory, dan Victoria. Saya melihat 3 poin penting sebagai titik masuk analisis, yaitu care work, identitas gender, dan ideologi gender negara. 3 titik masuk analisis ini menurut saya penting digunakan untuk bisa melihat bagaimana para mahasiswi PhD ini memaknai identitas gender mereka sembari mengerjakan care work sehari-hari. Khusus untuk penelitian saya, identitas gender ini mengerucut ke peran posisi mereka sebagai perempuan yang cisgender. Care work itu multidimensi. Ketika saya tanyakan apa yang mereka rasakan saat melakukan care work, jawabannya beragam. Mulai rasa sayang atau kasih harus dilakukan atau suatu kewajiban. Ini menurut saya adalah cerminan dimensi emosi atau perasaan yang sangat erat melekat pada care work. Selain itu, ada juga ungkapan banyak pekerjaannya atau macam aktivitasnya, lalu capek. Bagian yang ini mencerminkan kompleksitas care work dan adanya tuntutan fisik yang besar pada kerja rumah tangga dan pengasuhan anak tak berbayar. Lalu terkait identitas gender, saya merujuk pada wacana yang melihat identitas itu terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Kita melakukan pemeranan secara berulang-ulang dan mengkonstruksi identitas gender dalam pemeranan tersebut. Sosialisasi dan internalisasi peran dan norma gender terjadi dan dialami para perempuan mahasiswi PhD, yang akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Dan pembentukan identitas gender yang terjadi dalam waktu yang panjang ini menyiratkan pentingnya kita melihat sejarah dalam analisis untuk memahami kompleksitas struktur gender. Wawancara dengan para peserta penelitian membuat saya menengok ideologi gender negara Orde Baru atau ibuisme negara yang tampaknya sangat berpengaruh pada pemahaman mereka tentang peran gender mereka di keluarga. Perdebatan peran gender perempuan dan laki-laki itu sudah jauh terjadi sebelum Indonesia merdeka. Ide ibu yang sejati atau true woman mengerucut pada pemahaman bahwa true woman atau ibu yang sejati adalah perempuan yang mengurus atau merawat keluarganya dan laki-laki sebagai pemimpin. Undang-undang perkawinan mengaminkan hal itu, mengatur peran suami dan istri secara kaku. Dan seperti yang tadi disebut oleh Mbak Ira, ketika program pembangunan itu memerlukan tambahan tenaga kerja, perempuan Indonesia didorong untuk menjadi bagian dari pasar kerja, sekaligus tetap diminta untuk berbakti kepada keluarga mereka. Tidak saja mereka mengalami beban ganda atau beban 3 kali lipat, seperti tadi Mbak Ira malah bilang bisa 5-6 kali lipat. Mengapa? Karena tidak ada dorongan bahwa laki-laki semestinya juga berbagi tugas rumah tangga. Saya akan memberikan beberapa cerita yang menunjukkan bagaimana para mahasiswi PhD dalam penelitian saya ini memahami mengapa ketika mereka berada di Australia, mereka merasa ini benar-benar pertama kalinya saya menjadi seorang ibu. Ada juga yang pakai kalimat lain, misalnya, oh rupanya ini ya yang dirasakan ibu saya, begini rasanya jadi ibu beneran atau beneran jadi ibu. Yuni adalah perempuan Muslim Jawa, anak 3 dari 3 bersaudara, semuanya perempuan.
Ayahnya pegawai, ibunya ibu rumah tangga yang punya bisnis di rumah. Ayah Yuni menyekolahkan ketiga anak perempuannya ke sekolah yang bagus, supaya mereka menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Perempuan berkarir bukanlah bayangan tentang perempuan yang baik bagi ayah Yuni. Istri itu tugasnya mengurus rumah. Meskipun keluarga ini selalu punya pekerja rumah tangga, pekerjaan rumah itu tugas perempuan. Lalu Wening, seorang Muslim Jambi Melayu, orang tuanya dua-duanya guru. Sekarang dua-duanya sudah pensiun. Ibunya punya jabatan sebagai kepala sekolah dan digambarkan oleh Wening sebagai perempuan yang dominan atas suaminya. Wening belajar tentang relasi gender yang ideal antara suami dan istri dari sekolah dan orang di sekitarnya. Waktu kecil, ia tuh inginnya ibunya seperti ibu teman-temannya yang menyiapkan jajanan atau minuman kalau anak-anak sekolah ini ngumpul di salah satu rumah temannya. Salah satu guru Wening juga sangat penasaran, guru perempuan ini, ketika mendengar ibu Wening tidak mengurus rumah seperti lazimnya para ibu di tempat Wening tinggal. Wening pun merasa tidak seharusnya perempuan memikirkan karir. Yang penting menurut atau taat kepada suami sesuai ajaran Islam, mengurus anak, supaya anak itu ingat, ibu yang mengurus aku, ibu yang memasak, ayah mengatur hal lainnya. Tindakan pendisiplinan peran gender perempuan berlanjut hingga mahasiswi ini bekerja dan menikah. Ella contohnya, seorang dosen di Jawa Tengah. Ia menerima berbagai komentar, misalnya, ngapain studi di luar negeri, cari apa lagi kan sudah punya keluarga dan anak. Yang menarik adalah Ella tidak menganggap hal itu sebagai bulian, menurut dia itu biasa saja, meskipun dia juga kesal. Wakil dekannya, laki-laki, meluangkan waktu untuk memanggil Ella dan menanyakan, mengapa kamu kok sampai milih kuliah S3 di Australia? Pertanyaannya merujuk ke sudah punya karir di sini, kok jauh-jauh harus ke luar negeri. Ini cukup aneh bagi saya, karena tidakkah mereka ini kuliah S3 bisa menambah prestis kampus tempat mereka bekerja, selain mereka sendiri meningkatkan kapasitas sebagai seorang dosen. Ella pun memilih jawaban mencari liburan dengan keluarga untuk menekankan bahwa studinya ini semata-mata juga untuk keluarga. Karena tidakkah perempuan Indonesia dibesarkan dan diarahkan untuk mengurus keluarga sebagai tugas utama? Dan tidak hanya yang Muslim seperti Wening yang menekankan ketaatan perempuan atau istri pada laki-laki atau suami. Mariana, seorang Bali beragama Protestan, satu retret yang ditujukan untuk perempuan Kristen yang telah menikah, ia ikuti beberapa tahun yang lalu. Dan retret ini membuat ia memantapkan pandangan bahwa posisi suami itu kepala rumah tangga. Perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Artinya, bukan tugas perempuan menjadi kepala keluarga, karena ia adalah seorang penolong bagi laki-laki. Retret yang diikutinya itu judulnya Wanita Bijak. Pengalaman-pengalaman terkait care work saat mereka masih kecil hingga dewasa mempengaruhi sikap dan pemahaman para peserta penelitian saat tinggal di Australia dan mengerjakan sendiri semua urusan rumah tangga dan anak di saat bersamaan mengerjakan riset penuh waktu mereka. Dina sedang sibuk dengan makan paginya, makan pagi menjelang siangnya ketika kami bertemu via Zoom untuk wawancara. Dia bilang dalam kesehariannya itu dia akan nyiapin anak sekolah pagi-pagi, antar anak ke sekolah, beres-beres rumah, baru makan. Dina menggunakan istilah mbaknya, pekerja rumah tangga, untuk menunjuk dirinya sendiri. Padahal ketika dia masih kecil, keluarganya tidak pernah punya pekerja rumah tangga. Ibunya yang mengerjakan semua urusan rumah tangga dan anak. Dina menyebut anaknya sebagai anak majikan. Jadi di sini seperti seorang nurturer atau carer itu tidak bisa memastikan dirinya sehat atau kenyang dahulu baru mengurus orang yang perlu dirawat, tapi sebaliknya yang mengorbankan diri untuk orang yang dirawatnya. Perkara mengutamakan anak dan suami ini bisa sangat melelahkan. Tuntutan akademik yang besar menambah beban mental para mahasiswi tersebut. Meskipun dalam wawancara rata-rata mereka bilang mereka tidak masalah mengerjakan semuanya karena itu sudah tugas mereka. Rahayu contohnya, di Indonesia dia punya posisi di jurusan di kampusnya. Kesibukannya sebagai dosen itu didukung support system yang bagus di rumah. Ada PRT dan keluarga PRT yang tinggal bersamaan dengan dia di rumahnya. Di Indonesia dia tidak perlu capek membersihkan rumah, semua rapi setiap kali dia sampai di rumah, dan masak pun didelegasikan ke pekerja rumah tangga. Di Australia tidak saja ia menjadi pelaku utama unpaid care work, tetapi juga yang punya mental load.
yakni memikirkan tentang pembagian kerja domestik antara anggota keluarga dengan suami dan anak, yang punya inisiatif untuk mengadakan rapat dengan suami dan anak untuk berbagi tugas, yang mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas mereka, yang mengerjakan tugas-tugas yang tidak dilakukan oleh anggota keluarga. Jadi benar-benar jadi ibu itu semacam memenuhi harapan untuk menjadi perempuan yang baik yang diproyeksikan pada mahasiswi PhD ini sepanjang mereka bertumbuh hingga kemudian mereka dewasa dan menikah dan mungkin sampai saat ini. Jadi mereka adalah pengurus utama keluarga yang melakukan pengibuan atau mothering secara intensif selama migrasi semasa mereka di Australia. Mengingat mereka ini memang harus kembali ke Indonesia, ke institusi masing-masing. Para perempuan ini membawa keluarga mereka ke Australia karena tidak bisa jauh dari anak-anaknya. Mbak Utari, Dan maaf, mereka perlu suami, ya Mbak, untuk ikut mengurus anak-anak. Namun yang banyak terjadi, mereka jugalah yang mengurus semua, termasuk melakukan wifing. Wifing di sini itu maksudnya istri bersikap tidak saja sebagai istri, tapi juga ibu bagi suami. Negosiasi urusan rumah tangga dan anak, siapa mengerjakan apa, tidak selalu terjadi. Menurut saya, ini kemungkinan karena para mahasiswi PhD yang kebanyakan suaminya memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya, berusaha untuk tidak melangkahi pride suami. Kemungkinan lain, mereka tidak terbiasa mendiskusikan siapa mengerjakan apa karena ibu mereka yang melakukan itu, atau PRT. Jadi mereka tidak punya contoh dari orang tua mereka untuk mendiskusikan hal ini. Kemungkinan lain adalah kebutuhan ekonomi yang besar. Aturan imigrasian Australia membolehkan pasangan dari mahasiswa-mahasiswi internasional untuk bekerja di sektor apapun dengan jam kerja yang banyak, bisa 35 jam seminggu mungkin lebih. Stipend dan tunjangan keluarga bagi mahasiswa ini tidak selalu cukup. Jadi berlakulah kemudian suami fokus pada pekerjaan casual mereka, si mahasiswi mengerjakan riset yang sebenarnya juga full time, sambil mengurus rumah dan anak. Kalaupun suami mengerjakan pekerjaan rumah, biasanya istri lah yang mengomando apa yang mesti dikerjakan si suami. Jadi simpulan saya, benar-benar jadi ibu untuk konteks penelitian ini, para mahasiswa PhD ini adalah mengerjakan atau doing urusan rumah tangga dan anak, mereka yang menanggung mental load sebagai pengurus utama rumah dan keluarga, dan ini secara tidak langsung menguatkan privilege laki-laki atau suami untuk tidak mengerjakan care work. Dan ideologi gender ini tidak saja mengalami adaptasi atau penguatan, tetapi juga lintas benua, saya bilang, karena nilai itu di bawah. Studi ke luar negeri sebetulnya hal yang sangat radikal pada para mahasiswa ini, kalau kita kembali melihat ke Uni tadi yang diharapkan menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Tapi rupanya ketaatan pada peran gender konvensional atau tradisional juga kuat dipegang oleh mayoritas kandidat dan mahasiswa PhD. Kita jadi punya pertanyaan reflektif sebetulnya. Apakah pendidikan tinggi artinya tidak transformatif secara sosial bagi mature student seperti mereka? Kajian ini juga menyiratkan pendidikan tinggi bukan level playing field bagi perempuan dan laki-laki. Perubahan struktural sangat penting untuk mendukung perempuan dan juga meyakinkan mereka bahwa care work bukan hanya tugas mereka. Terima kasih. Sudah Mbak Ira? Ya, makasih Mbak Utari. Pas banget Mbak waktunya. Ya, Boleh, Mbak. oke. Terima kasih. Boleh kasih applause atau kasih love, sarangyo atau apa? Presentasinya keren banget. Wah, keren banget semua presenter. Baik, sekarang semua kita sudah mendengarkan ya presentasi dari keempat presenters atau panelis dalam panel Care Work, Motherhood, dan Pekerja Rumah Tangga. Nah, saya akan membuka kesempatan untuk audiens atau peserta yang ada di Zoom, itu untuk langsung ya, bisa angkat tangan, raise hand, nanti saya akan berikan kesempatan, mungkin untuk 3 orang dulu, itu boleh bertanya, komentar, apresiasi, atau apapun, gitu ya. Silakan, ada? Oke, ada Mbak Ellen, ada lagi 2 orang lagi. Oke, Mbak Ana dan Mbak Mia, pas 3. Oke, silakan Mbak Ellen dulu, Mbak. Oke, thank you, Mbak Ira. Mbak Ira, risetmu keren banget, Mbak. Dan itu etnografi di Indonesia ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak Mbak, ketika Mbak melakukan riset itu sekaligus dengan bagaimana peran keluarga mereka nggak? Karena di beberapa kasus yang saya
yang saya tahu gitu. Kebetulan ibu saya itu berasal dari daerah Tulungagung dan itu merupakan kantong TKI juga di daerah Jawa Timur. Banyak sekali persoalan termasuk pencurian dalam keluarga itu pernah dipersoalkan karena ketika uang itu dikirimkan ke rumah, kalau tadi istilahnya untuk mengancam suami bahwa lu nggak bisa ini ya, nggak bisa poligami, lu nggak bisa macam-macam gitu. Tapi ternyata suaminya menggunakan uang-uang itu untuk selingkuh gitu. Jadi banyak sekali persoalan yang ketika istri mereka menjadi migran worker, menjadi PRT transnasional itu tadi istilahnya Mbak Diah itu menjadi banyak sekali masalah dan akhirnya cita-cita anak di kampung itu nggak ada lagi yang mau sekolah. Kalau ditanya gitu, saya pernah iseng aja gitu, gue pengen jadi apa, pengen sekolah dengan dia, enggak, aku pengen lungoy gitu, enggak, aku pengen pergi aja gitu, jadi migran worker, menjadi kaya, lalu pulang, bikin rumah yang bagus, terus pergi lagi, begitu seterusnya. Dan itu saya nggak tahu mutusnya dari mana gitu loh. Cara berpikir anak-anak ini, karena anak-anak ini ketika ibu mereka kirim uang banyak, mereka beli motor yang bagus, mereka beli gadget yang bagus, terus mereka bahkan tidak tahu cara optimize semua gawai itu gitu. Nah, itu menjadi masalah tersendiri menurut saya, selain bagaimana cara mereka berjuang sebagai migran worker di sana. Itu ke Mbak Diah. Yang kedua, ke Mas Dedi. Mas Dedi, saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu keren banget. Kalau saya bilang, saya kayak dengerin romo-romo saya lagi ceramah filsafat, menyenangkan. Tapi bagaimana transaksi ekonomi itu kan masih tukar-menukar ya. Tapi selama di Hong Kong itu para majikan dan masih banyak yang membutuhkan, tentu saja itu akan tetap berjalan dan menjadi tadi suprastruktur yang sampai sekarang terkukuhkan. Tentu saja konsep Marx itu tidak akan pernah bisa lekang ya. Mungkin Marx sendiri tidak pernah berpikir bahwa konseptualisasi teoritisnya itu akan terpakai sedemikian keren sampai detik ini gitu. Tapi menurut saya ya Marxis itu nyata tidak hanya di Hong Kong dengan kasus itu, tapi juga di Indonesia tentu saja untuk para pekerja rumah tangga di Indonesia itu Marxis sekali gitu. Bagaimana mereka bisa dibayar dengan serendah-rendahnya, tapi semuanya minta dikerjain gitu loh. Yang nyabut rumput, yang apa segala macam gitu. Nah itu saya rasa masih terjadi di banyak negara gitu loh, di banyak negara. Kalau tadi dibilang penindasan struktural, iya itu penindasan struktural. Tapi bagaimana Mas Dedi itu menilai bahwa mereka itu mampu, tadi kan ada istilah reproduksi ya. Kalau reproduksi kan mereka melakukan secara terus-menerus tanpa unconscious gitu. Tapi bagaimana cara menumbuhkan conscious supaya mereka kritis terhadap bahwa aku nih bekerja di sini tuh fungsinya harusnya ini loh, dibayarnya harusnya begini loh, batasnya ini loh. Bagaimana cara menumbuhkan itu terhadap mereka, Mas, di Hong Kong gitu untuk para migran worker itu. Lalu untuk Mbak Valentina, saya nggak tahu ya Mbak, itu keren banget juga gitu. Tapi yang saya tarik kesimpulannya pada akhirnya adalah bagaimana para perempuan PhD ini mereka harus ketika di Indonesia mereka itu sudah independen gitu ya, dengan pemikiran consciousnya gitu, kesadaran yang tinggi. Setelah di Australia justru mereka melakukan pekerjaan rumah tangga yang meminjam istilahnya Mas Dedi tadi, menjadi mereproduksi gitu loh, mereproduksi setiap hari apa yang harus dilakukan sebagai ibu, dan konsepnya konsep ibuism tadi. Kalau mengingat konsepnya Bourdieu, itu kok kayak akhirnya kok jadi degradasi ya gitu loh, degrade gitu, yang kalau meminjam istilah Bourdieu, masculine domination jatuhnya gitu loh. Gitu. Itu aja, terima kasih. Makasih Mbak Ellen. Yang kedua langsung aja Mbak Mia ya. Oke. Untuk Utari ini saya lagi kepikiran nih, karena ini kan mereka ini kan
sepertinya tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ketika di Indonesia ya, karena ada PRT itu kan. Nah, ada nggak sih mereka kemudian semacam refleksi bagi mereka? Tadi saya tulis di chat bahwa misalnya pengupahan untuk PRT rupanya itu tidak adil ya kalau di Indonesia, dan dan juga perlakuan terhadap PRT seperti itu. Ada nggak refleksi dari mereka terkait hal tersebut? Untuk Romo ini memang benar-benar lah ya, Marxisme itu tak lekang oleh waktu gitu loh. Cuman ya itu tadi, saya jadi kepikiran dengan segala bentuk penindasan itu, ada nggak sih ada nggak kelompok dari informan yang Mas dapat, ada nggak mereka yang tumbuh dengan kesadaran baru gitu? Akibatkan biasanya penindasan akan menimbulkan kesadaran baru. Seperti itu sih, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oh maaf, saya masih muted ya ternyata. Saya sudah mempersilahkan Mbak Ana, kenapa Mbak Ana belum ngomong juga? Maaf. Silahkan langsung, Mbak Ana. Terima kasih banyak Mbak Ira. Ya, saya pikir ada freeze sebentar begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini para panelis di sesi panel ini benar-benar keren banget. Pengennya kalau bisa langsung diskusi gitu ya. Tapi saya ada beberapa pertanyaan, mungkin saling berkesinambungan satu sama lain. Saya ingin bertanya ke Mbak Ira. Mbak Ira, ini topiknya keren banget. Kami juga tentunya pengen banget nanti discuss ke depannya ya Mbak Ira ya. Persinggungan migrasi tenaga kerja yang kami sempat teliti untuk studi kami juga kemarin. Ini temuan kami ini ada kalau tadi bicara brokerage regime, terus kemudian juga ada konteks kebijakan begitu ya Mbak Ira tadi ya. Temuan penelitian kami memang karena pada konteks 2014-2019 itu kan sudah ada transisi kebijakan ya Mbak ya, dari undang-undang lama ke undang-undang baru tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi meskipun masuk di fase pelindungan, dari hasil penelitian kami ada proteksi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi itu nggak pisah dari peran penting civil society di dalamnya dalam konteks melindungi perempuan pekerja migran kita, khususnya yang kerja sebagai pekerja rumah tangga ya, migran. Nah, kalau kami boleh share juga sedikit Mbak, partnership yang dilakukan atas state dan civil society ini bisa akhirnya efektif begitu ya, memberikan pelindungan untuk perempuan PMI dalam konteks bingkai ya gender state begitu, yang perspektifnya itu caring perspektifnya. Nah, tapi pertanyaan saya nih Mbak, yang antusias banget pengen tahu gitu ya Mbak Ira, karena kan kami pada tingkatan implementasi kebijakan pada konteks penempatannya ya Mbak Ira ya. Jadi kalau ada pra penempatan dan purna penempatan, nah kami memilih untuk mengkaji di implementasi kebijakan di masa penempatan. Nah, dalam konteks pra penempatan, ketika Mbak Ira terjun ke lapangan dan kemudian ada ke beberapa titik dari wilayah-wilayah ya calon pekerja migran ataupun yang sudah purna. Nah, bagaimana temuan Mbak Ira, mungkin bisa share Mbak terkait partisipasi ya, partisipasi perempuan misal yang sudah pulang gitu dari kerja mereka di luar negeri dalam konteks memberikan input kebijakan untuk pemerintah, terus kemudian juga bagaimana mereka diakomodir begitu ya oleh pemerintah. Bagaimana juga Mbak Ira melihat quality begitu Mbak dari pelatihan kerja yang dialami oleh calon pekerja migran kita sebelum mereka diberangkatkan. Kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami begitu Mbak Ira. Terima kasih, itu untuk Mbak Ira, dan juga saya izin juga bertanya untuk Pak Dedi. Pak Dedi, Romo kita ini menarik banget konteks pekerja migran di Hong Kong, Pak Dedi, karena kami juga mengambil fokus pada dua negara penempatan, ada Malaysia dan juga ada Hong Kong. Kita tahu bahwa tadi Pak Dedi sudah mengawali dengan ada undang-undang ya yang sebetulnya jelas mengatur tenaga kerja migran ya Pak Dedi ya, pelindungan untuk pekerja migran khususnya sektor domestik itu Hong Kong itu punya, dan memang mereka dikenal sebagai negara yang
baik dalam konteks kebijakan yang dimiliki untuk pelindungan pekerja migran domestik melalui Employment Ordinance-nya. Nah, mungkin lebih apa ya Pak Dedi ya, lebih saya ingin lebih mengetahui bahwa ketika ada relasi kerja begitu Pak Dedi ya antara pekerja migran dengan majikan, yang mana tentunya pada konteks relasi kerja ini ternyata meskipun Hong Kong memiliki kebijakan pelindungan yang sudah baik, tapi kemudian masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan pekerja migran kita khususnya yang berada di sektor informal perempuan, nah itu juga masih dapat kita temui, dan itu ternyata tadi Pak Dedi menjelaskan dan juga mempresentasikan ke kita bahwa wah itu juga ternyata masalah-masalahnya banyak di lapangan. Nah, menurut Pak Dedi dari hasil lapangan, penelitian lapangan yang ada, karena kami juga sempat apa ya Pak Dedi ya, menganalisa kekerasan yang terjadi begitu Pak terhadap Erwiana. Erwiana itu kan bisa dipercepat Mbak pertanyaannya. Oh ya, baik. Waktu. Baik Mbak Ira, maaf. Nah, pertanyaan saya tadi relate pada kasusnya Erwiana, bagaimana Pak Dedi juga melihat ada sosok PMI yang sukses nggak di sana begitu ya Pak ya, dalam konteks relasi hubungan kerja, terus memiliki relasi yang baik antara majikan dengan pekerja migrannya, dan apa sih yang dibutuhkan oleh sosok perempuan kita dari pengalaman Pak Dedi terkait pemenuhan hubungan kerja. Baik, itu saja Mbak Ira, terima kasih. Mohon maaf. Maaf ya Mbak Ana, karena kita masih punya panel lagi ya setelah ini ya, panel session. Oke, sudah itu saja? Sudah 3 ya? Baik, saya langsung saja. Sebentar, tadi sepertinya ada Mbak Lili ya? Enggak? Oke. Ya, tadi ada Mbak sebenarnya, Mbak Lili bisa lihat. Langsung aja, siapa mau jawab duluan? Boleh saya dulu ya? Tadi pertanyaan untuk saya tuh ada dari Mbak Ellen ya, Mbak Ellen dan Mbak Ana. Terima kasih banget atas pertanyaannya ya. Kalau mengenai peran keluarga, tadi pertanyaan peran keluarga gitu. Nah, kemudian tadi Mbak Ellen juga mengungkapkan ada beberapa temuan gitu ya, temuan Mbak Ellen yang Mbak Ellen saksikan bahwa anak kemudian diberikan handphone, motor, dan tidak bisa kemudian mengoptimalkan gitu ya fungsinya tersebut. Nah, kemudian ada suami yang kemudian menggunakan uang yang dikirim oleh istri tadi. Nah, itu memang menjadi sebuah norm gitu ya Mbak ya. Itu banyak di daerah-daerah pengirim PRT migran itu juga terjadi seperti itu di tempat saya meneliti juga di West Java dan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, terutama di Indramayu, Cirebon, dan Lombok. Nah, itu juga banyak, terutama di Lombok. Lombok itu banyak sekali karena memang patriarkinya tinggi dan mereka punya lokal adat yang kemudian direduksi gitu ya, disimplifikasi menjadi seolah-olah adat itu kemudian menjustifikasi, melegitimasi poligami, kemudian pernikahan anak yang disebut dengan merari atau adat lokal, dan kemudian juga mereka menggunakan apa yang disebut sebagai local Islamic interpretation gitu, interpretasi Islam yang memang lokal gitu ya, tidak universal. Nah, kemudian ini yang sangat patriarkal gitu ya. Nah, tetapi saya berbicara berdasarkan penelitian saya ya, Mbak Ellen ya, apa yang saya temukan gitu. Nah, ini berbeda gitu ya. Memang ada seperti itu. Ada beberapa suami yang kemudian menceraikan atau mempunyai affair gitu ya, hubungan dengan perempuan lain, yang kemudian poligami, yang kemudian mabuk. Jadi mabuk itu di Lombok itu juga norm, jadi norma, sebuah norma dinormalisasi gitu ya. Mereka boleh mabuk laki-laki sebagai bentuk maskulinitas gitu. Dan kemudian KDRT itu juga, poligami itu juga bagian dari norm di mana mereka percaya itu bagian dari adat dan agama Islam gitu. Dan nikahnya juga nikah unregistered, jadi nikah siri kalau di kita ya, penting ada yang menikahkan selesai gitu. Nah, merari itu juga merupakan persoalan besar yang kemudian menjadi masalah pernikahan anak, jadi kawin culik gitu istilahnya. Nah, yang saya temukan adalah kalau kita bicara peran keluarga, yang pertama saya melihat bahwa ada peran keluarga besar di sana, terutama peran dari orang tua, dari keluarga si PRT migran sendiri gitu, dari adiknya, kakaknya, kemudian orang tuanya, kedua orang tuanya itu juga turut andil dalam pertama menjaga anak ya, ketika anak ini ditinggalkan, menjaga anak, dan bahkan peran komunitas Mbak. Jadi bahkan ada kepala desa gitu ya, bersama-sama mereka menjaga anak gitu, karena
memang komunalitas di Lombok masih cukup tinggi gitu. Itu kan saya kan ke desa ya, ke desa-desa, ada beberapa desa yang saya kunjungi gitu. Nah, itu peran komunitas, mereka bergantian. Maka penemuan saya mengatakan bahwa itu adalah bentuk kolaboratif gitu ya, kolaborasi gitu, parenting atau multiple parenting gitu. Atau yang saya sebut collaborative motherhood gitu, mothering. Jadi mothering itu kan nurturing gitu ya, memberikan education gitu jarak jauh. Nah, kalau ibu, tapi dia tidak kemudian kalau biasanya kan kita mengatakan bahwa oh ibu yang punya tugas untuk menjaga anak-anak, tapi dalam hal ini tidak gitu. Dalam hal ini ternyata beberapa suami yang saya sebut tadi ada maskulinitas baru yang saya temukan, ada negosiasi gitu ya, bahwa ternyata si istri bisa menegosiasikan bahwa kamu itu harus juga menjaga anak loh gitu. Padahal di Lombok sendiri itu biasanya laki-laki tidak mau menjaga anak gitu. Itu sebenarnya mencoreng, menodai maskulinitas mereka gitu. Tetapi yang saya temui adalah suami itu bersedia. Nah, karena adanya dialog dan negosiasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau si istri PRT migran ini menemukan suaminya ini poligami gitu ya. Jadi dengan menggunakan alat teknologi seperti mobile phone atau cell phone itu mereka seolah-olah jadi spy gitu, Mbak. Kayak memata-matai atau mengontrol suami dengan misalnya menelpon orang tua atau keluarga untuk memata-matai dalam tanda kutip ya suami gitu. Kalau suami ada affair misalnya dengan perempuan lain, nah kemudian si istri ini akan mendivorce, akan menceraikan suami. Nah, ini banyak terjadi di Lombok. Ini luar biasa, Mbak. Ini saya katakan tadi, ini merupakan subversif gitu. Di Lombok loh, untuk konteks Lombok, ini subversif banget. Dan ketika saya tanya, dari mana Mbak bisa kemudian menceraikan suami gitu ke pengadilan, tanpa ada bantuan dari NGO sekalipun. Jadi tidak ada persentuhan sama sekali dengan NGO perempuan. Mereka kemudian ke court, pengadilan sendiri dan mengatakan bahwa saya menggunakan uang saya sendiri, Mbak. Saya habis 5 juta untuk menuntut cerai suami saya dan saya tidak mau meminta uang sepeser pun ke suami saya. Jadi meng-cut gitu relationship, jadi udah diceraikan gitu ya. Nah, itu yang saya lihat, wow, luar biasa gitu. Dan bagaimana kemudian saya melihat di antara 100 orang yang saya wawancara ini, saya melihat bahwa saya berkesimpulan ternyata migrasi ini menjadikan mereka itu lebih liberating dari domestic violence, dari stigma menjadi janda. Di Lombok menjadi janda tuh luar biasa loh kuatnya. Semua akan disalahkan, yang disalahkan perempuan. Ketika suami poligami disalahkan perempuan. Ketika perempuan ini ketika anaknya terjadi sesuatu pada anak gitu ya, itu perempuan yang disalahkan gitu karena perempuannya itu meninggalkan anaknya padahal suaminya ada gitu ya. Nah, perempuan itu mampu menegosiasikan itu, Mbak, ke husband suaminya gitu, ke suaminya, bahkan ke ex husbandnya gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian satu lagi penemuan saya adalah bahwa si PRT migran ini itu mampu kemudian menggunakan uangnya itu untuk mengeducate mendidik anaknya gitu ya, untuk memberikan pendidikan untuk anaknya gitu ya, agar anaknya itu nggak terlibat dalam merari, nggak dikawin culik gitu loh, nggak jadi korban kawin culik gitu. Nah, ini bagaimana kemudian saya nggak mau anak saya itu jadi korban merari, saya nggak mau anak saya itu kawin muda, maka saya menjadi pekerja rumah tangga migran untuk memastikan bahwa anak saya itu tidak menjadi korban merari gitu ya. Nah, itu, Mbak. Kemudian mungkin itu saja singkatnya. Kemudian saya cepat. Ana, makasih banyak atas apresiasinya. Satu saat kita nanti diskusi Ana ya. Ana juga disertasinya juga menarik. Nah, Ana, kalau tadi pertanyaan Ana tentang sebentar tadi apa ya? Saya kok lupa ya, Ana. Kesulitan ya, Ana ya. Setelah balik ya ke Indonesia, atau ketika mereka, jadi saya itu kan penelitiannya purna ya, Ana ya, PRT purna sudah melakukan, mereka sudah bekerja sebagai PRT migran, mereka balik, atau mereka sedang dalam gap gitu ya, gap antara kontrak mereka selesai 2 tahun ya kan, mereka pulang 3 bulan gitu, atau pada saat itu 2020 itu pandemi, 2021 itu masih pandemi, makanya saya pakai masker kan. Nah, itu di tahun ketika saya mengadakan penelitian, jadi mereka, mungkin Mas Dedi juga tahu bahwa banyak sekali deportasi kan, mereka dipulangkan tuh dari beberapa negara gitu karena dianggap virus ya, jadi mereka dipulangkan dan mereka tidak tahu, uncertainty, precarious work ya kalau domestic work itu. Nah, saya mewawancari mereka dan mereka mengatakan bahwa negara itu sama sekali tuh nggak ada andilnya, Anak. Dalam penelitian saya itu nggak ada kontribusi negara sama sekali gitu. Yang pertama, kalau Anak tanya soal pra pemberangkatan, mereka mengatakan bahwa Mbak,
saya tidak pernah mendapatkan training sama sekali gitu. Tidak ada training sama sekali yang saya dapatkan. Meskipun saya itu ada training di satu tempat di company gitu ya, di perusahaan, tapi saya nggak dapat apa-apa, cuma makan tidur aja. Kemudian saya harus bayar dengan dipotong gaji. Itu yang terjadi, Ana. Nah, kemudian kalau Ana bicara soal civil society, ya idealnya civil society dengan negara ya, Ana ya, gitu ya, saling berkontribusi gitu ya, saling bekerja sama. Tapi ternyata PRT Migran bilang nggak ada sama sekali ketika kita pulang. Memang negara itu care. No, they ignored us gitu ya. Mereka nggak peduli, negara itu nggak peduli mereka mau jadi apa, gelandangan sekalipun nggak gitu ya. Padahal kata mereka kami ini dianggap sebagai pahlawan divisa gitu ya. Tapi setelah kami pulang, kami itu dicampakkan gitu. Nah itu Ana, mungkin itu bagian dari bahwa negara emang nggak peduli ketika PRT migran itu deportasi atau mereka itu selesai gitu ya jadi PRT migran, itu nggak ada dampaknya. Makanya saya tidak menemukan gitu ya ada peran negara sama sekali gitu. Apalagi ketika mereka pulang gitu ada pemberdayaan ekonomi itu nggak ada boro-boro gitu ya. Tapi saya melihat civil society nah saya melihat civil society itu punya peran. Saya ke Lombok Timur itu ada Kang Roma namanya, Kak Roma Hidayat itu ada BMI gitu ya. Kemudian saya ke SP Solidaritas Perempuan dan Sobat, ada Sopan gitu ya di Lombok, saya ketemu dengan mereka gitu. Iya, mereka benar-benar memperjuangkan. Tapi kalau pemerintah itu enggak gitu. Kalau saya itu aja mungkin. Makasih. Oke, silakan Mbak Utari. Oke, terima kasih Mbak Ira. Mbak Ellen dan Mbak Mia, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini menurut saya berkaitan, jadi mungkin saya mulai aja dari menjawab pertanyaan Mia. Apakah mereka berefleksi tentang upah PRT belum layak ketika dalam apa namanya? Sampai lupa katanya. Ketika saya menemui mereka, ketika kami berdialog, harus saya jawab tidak. Tetapi pertanyaan, justru mereka menanyakan kepada saya, jadi topik ini menarik toh untuk diteliti. Artinya, kalau kita tarik mundur, buat mereka ini adalah hal yang taken for granted. Jadi ya semacam mereka mengamini ya udah ini harus dilakukan aja gitu. Karena sampai mereka bertanya, ini hal yang penting ya untuk diteliti. Saya kan juga mewawancarai para suami. Yang lebih sulit justru meminta para suami, mengingat dulu waktu masa kecil Mas Koko, Bapak, Abang mengerjakan urusan rumah tangga nggak? Mereka kayak nggak ingat. Iya, kayaknya enggak gitu. Dan itu tentang PRT. Dan mereka justru yang muncul adalah enak ya kalau di Indonesia ada yang ngurusin, terus ada Gojek, ada GrabFood, ada segala macam, dan di sini semuanya kan mahal ya, harus diusahakan sendiri, harus masak sendiri, semuanya from the scratch. Jadi itu pertanyaan dengan PRT, sehingga nyambung ke Mbak Ellen, mengapa mereka di Indonesia tampak sangat independen, dan kemudian ketika di Australia justru semacam kembali ke konsep reproduksi. Menurut saya kita harus mempertanyakan kembali arti independen mereka ketika di Indonesia itu seperti apa, karena mereka bergantung sangat besar kepada pekerja rumah tangga. Banyak di antara mereka yang masih menggunakan istilah pembantu. Bahkan ketika saya menggunakan kata pekerja rumah tangga, mereka masih pakai kata pembantu. Kalau secara linguistik, kita harus bisa melihat makna di dalam pemilihan kata itu. Berarti mereka juga masih melihat posisi PRT sebagai orang yang membantu dong, bukan pekerja. Meskipun mereka ketika sudah di Australia mungkin baru terlihat, ternyata nilai kerja dari pekerja rumah tangga saya itu sangat besar mendukung saya ketika bekerja di Indonesia. Nah, menurut saya juga ada peran dari komunitas ya Mbak Ellen, yang menyuburkan dengan gestur-gestur yang kecil tetapi kerap, bahwa perempuan itu memang harusnya ngurus rumah tangga dan anak, harusnya bisa masak yang enak. Kalau ada perayaan-perayaan 17-an misalnya, otomatis itu yang diminta untuk memikirkan tentang masakan apa, menu apa, itu para perempuan. Yang menarik ketika saya mengamati, saya memang suka mengamati hal-hal kecil yang terjadi di perkumpulan seperti itu, yang akan diminta makan duluan para bapak-bapak, padahal yang capek masak ibu-ibunya. Itu salah satu dari hal-hal gestur kecil yang menurut saya justru semakin menguatkan pandangan bahwa mereka melihat ya perempuan tuh harusnya yang caring gitu. Bapak-bapaknya ngangkat-ngangkat panci juga sih, tapi yang memikirkan menu secara detail
sampai membuat daftar potluck, itu kembali lagi ibu-ibu. Dan banyak di antara mereka yang sebetulnya punya ide untuk mendapatkan bala bantuan dari kerabat perempuan atau ibu. Saya dengar juga ada yang membawa PRT-nya dari Indonesia ke Australia, tapi di antara peserta penelitian saya tidak menemukan itu. Terjadilah COVID. Kebetulan penelitian saya sangat terdampak COVID, jadi Australia menjadi negara yang sangat tertutup dari luar. Western Australia terutama, negara bagian saya itu benar-benar kami pun dari Western Australia tidak bisa berpergian ke negara bagian lain. Jadi kawan-kawan yang sudah merencanakan mendatangkan ibunya untuk menjadi flying out, flying in carer buat keluarga mereka, jadi kehilangan itu semua. Jadi mereka mengerjakan semuanya sendiri. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mas Dedi, langsung Mas Dedi menjawab. Iya, halo. Dengar ya? Oke. Saya tidak menjawab satu persatu, tapi mencoba untuk menyatukan, tapi semoga menjawab, tetapi pasti ada keterbatasan juga, terbatas oleh waktu. Yang pertama, saya sering membayangkan begini, kalau kita ngomong soal bagaimana hak perempuan dan kemudian supremasi perempuan mau ditempatkan, secara praktek saya sering nakal dalam pikiran saya. Kalau Indonesia atau negara-negara pengirim para pekerja migran itu adalah yang dikirim bukan perempuan tapi laki-laki, mungkin dunia akan terbalik. Dan itu terjadi revolusi secara alamiah, baik negara yang mengirim dan negara yang ditempati. Tetapi itu kan masih utopis, masih jauh. Karena mengapa? Yang pertama, kalau saya membaca para seperti Vogel, para feminis Marxis yang menggunakan teori reproduksi sosial, itu kembali kepada keluarga. Di sana dijelaskan, mereka menerangkan bahwa keluarga ini adalah juga reproduksi sosial, lahirnya anak, lahirnya manusia ini dari keluarga. Dari unit terkecil dari struktur yang besar dalam tata kelola masyarakat sampai negara lah, semacam itu. Nah, di situ kemudian yang terjadi dalam, kalau kita tetap setia pada logika Marxis adalah pembagian kerja. Yang tadi sudah diterangkan oleh Mbak Aida dan oleh Mbak Ira, bahwa kemudian care work memperhatikan itu melekat kepada identitas perempuan dan bukan laki-laki. Nah, di sini kritik para feminis Marxis terhadap pemikiran Marx, ya, bahwa seolah-olah mungkin lupa, mungkin Marx memikirkan, tetapi tidak dijelaskan dalam Das Kapital 1, 2, 3, ya, atau dalam bukunya yang Super Value sampai 4 gitu ya. Tetapi Marx kan mau menjelaskan bahwa gimana sih penindasan? Penindasan pada surplus value itu adalah sangat detail menjelaskan bahwa soal waktu. Bagaimana kalau seorang buruh bekerja di pabrik, waktu yang tersedia untuk dirinya dan untuk memiliki pekerjaannya dan juga untuk kemudian relaksasi sebagai pribadi, itu kemudian terserap dalam proses produksi. Maka tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hilangkan yang namanya mode of production. Bahwa dalam skop yang terkecil, family, keluarga, sampai pada sesuatu yang lebih besar pada industri yang sekarang semakin modern dalam ekonomi modern dengan yang semakin canggih dengan ekonomi digital misalnya, itu pasti ada produksi. Nah, seberapa produksi manusia untuk kemudian menikmati semua hal yang menjadikan dia menjadi manusia, tidak diserap oleh pekerjaan. Nah, di sini sebenarnya yang kemudian titik yang saya baca dari para penganut, para pengusung teori reproduksi ini adalah waktu yang diberikan untuk mengurusi rumah tangga, anak, diri sendiri, itu kemudian berakumulasi kepada perempuan. Nah, disinilah strukturnya. Lalu kapitalismenya di mana? Nah, kapitalismenya adalah ketika waktu itu didesain oleh para pemikir kapital, para pemikir yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan dari waktu itu untuk kepemilikan pribadi. Dalam arti begini, contoh yang sangat konkret. Kalau seorang ibu bekerja di rumahnya, gitu ya, dan kemudian dia menghabiskan semua waktu
waktu untuk anak dan suaminya, tetapi dia juga tidak bisa lepas dari berbagai macam kebutuhan yang diproduksi di luar itu, yang harus dipenuhi. Maka dia harus memenuhi juga waktunya untuk menambahkan diri, tenaganya, untuk mendapatkan uang, untuk membeli produksi itu, untuk mencukupi entah mungkin dirinya dan anak dan bahkan mungkin suaminya. Nah, di sini titik di mana para pekerja domestik migran lakukan. Bahwa kapitalisme akhirnya merangsek kehidupan keluarga untuk kemudian menambahkan tenaga perempuan untuk menyediakan diri, mendapatkan uang untuk memenuhi produk-produk kapitalisme, berbagai macam hal. Macam-macam ya, termasuk produksi industri pendidikan, pakaian, otomotif, dan semuanya. Dan itu cerita itu banyak saya dengar kalau saya mendampingi para pekerja domestik migran di Hong Kong. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, di situ kesadaran kemudian tidak banyak analisis semacam ini kemudian diberikan kepada para pekerja migran untuk ketika dia memutuskan menjadi pekerja migran, bahwa dia masuk dalam industri care work, bahwa dia kan yang dijual ini kan adalah kemampuan mereka memperhatikan, dan itu melekat dalam identifikasi perempuan. Dan ini tidak adilnya di situ. Mengapa itu tidak disematkan kepada laki-laki yang juga kemudian bisa memperhatikan? Nah, di sini yang para pemikir feminis Marxis tepat menurut saya. Ada unsur struktural yang terus direproduksi, yang tanpa sadar itu juga diamini dan diterima oleh para pekerja migran. Nah, apakah kemudian ketika sampai di Hong Kong mereka timbul kesadaran kritis? Ya, kalau mereka menemukan masalah dan mau belajar lewat NGO yang tadi saya katakan, itu tentu saja memberikan pendidikan kritis ya. Tetapi tidak semua kemudian mengajak mereka untuk berorganisasi ya. Berbeda antara NGO dan organisasi yang dibangun oleh para pekerja domestik migran. Di Hong Kong banyak. Ya. Saya mohon maaf, saya mohon maaf, kita harus berhenti karena dalam waktu 5 menit lagi Zoom kita berikutnya di panel berikutnya. Dan saya host dan Mbak Utari chair ya Mbak ya. Mohon maaf ya Mbak Ida, mohon maaf. Ini juga diingatkan Bu Atas tadi kalau harus buka Zoom satu lagi untuk panel berikutnya. Ini sepertinya kita akan berdiskusi lagi ya mungkin di Let's Talk kita akan berdiskusi lagi ya Mbak Ida ya, Mbak Utari, Kak Ana ya. Kita akan diskusi khusus untuk PRT ini kalau tidak keberatan nanti. Terima kasih banyak semuanya. Kita ambil fotonya dulu sebelum saya membuka Zoom yang lain, panel yang lain. Boleh dibuka kameranya, kita akan ambil foto dulu. Maaf ya Mas Dedi ya, maaf teman-teman semua dibatasi oleh waktu. Oke, saya akan hitung. Sudah, ini nggak ada lagi yang mau buka? Oke. Ya, ini ada Ibu Nancy Peluso. Terima kasih Ibu sudah datang di panel kami. Thank you so much. Oke, satu. Hai. Hai, terima kasih. Sangat menarik. Terima kasih. Belajar banyak dari ini. Terima kasih Bu. Ya, salam Bu Nancy. Halo. Maaf saya tidak komentar sama sekali. Saya banyak sekali belajar dari presentasi ini tadi ya. Terima kasih ya. Ibu banyak sekali kalau komentar. Oke, boleh Ibu kita ambil fotonya ya Bu ya. Oke, 1, 2. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di panel berikutnya ya. Terima kasih Mbak Dia, makasih buat para pembicara. Keren banget. Mbak Dia, para pembicara. Terima kasih banget semuanya. Bye. Dadah. Terima kasih. Saya itu nanti saya nonton yang sisanya di YouTube ya Mbak. Oke, iya. Terima kasih ya. Maaf ya. Yuk. Maaf tidak menjawab semuanya.